Hai Youth, apa kabar? Berjumpa kembali kita dalam Youth for Christ bersama dengan saya, Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Hari ini, Kamis 29 Desember 2022, kita akan merenungkan bersama sebuah judul Tuhanlah yang memberkati dari Mazmur 20. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon saat sehat, sukses, menang, senang, biarlah kami boleh merasa bahwa Engkau ada selalu. Bahkan saat susah, gagal, sedih, berduka, patah hati, biarkan kami juga tetap bisa merasakan ada berkat Tuhan di sana. Mampukan kami merenungkan firman-Mu dan menjadi pelakunya dalam Kristus yang berpesan pada kami. Amin. Teman-teman Youth, Mazmur 20 ayat 7 mengatakan, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya." Oke, pernahkah kita berhasil dalam hidup teman-teman kaum muda? Keberhasilan memang merupakan dampak dari usaha dan kerja keras kita rupanya. Inilah keyakinan manusia pada umumnya. Keberhasilan merupakan pencapaian dari sebuah target, proses yang dijalani secara serius dalam usaha terbaik kita. Namun, apakah manusia berhasil hanya karena kerja kerasnya? Kita sadar dan mengimani bahwa keberhasilan sama seperti hidup adalah berkat Tuhan semata. Itu berarti keberhasilan tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Tuhan. Jadi nggak ada tuh orang yang berhasil terus karena dirinya sendiri. Inilah yang menjadi keyakinan pemazmur setidaknya menurut teks Alkitab kita hari ini. Pemazmur sadar bahwa keberhasilan, pencapaian, bahkan kemenangan yang dialami, semua itu adalah hadiah atau anugerah Tuhan semata-mata. Ia sadar benar bahwa dirinya adalah manusia yang lemah dan membutuhkan Tuhan. Dalam kesadaran ini, pemazmur melihat doa sebagai bagian penting dalam kita berelasi dengan Tuhan. Karena itu dalam segala sesuatu, khususnya saat kita sukses atau menang, sehat atau berhasil, hal itu datang dari kuasa Tuhan yang bekerja. Maka datanglah dan mohonlah kepada Tuhan melalui doa saat atau sebelum kita melakukannya. Pemazmur sadar bahwa sekalipun ia punya kemampuan dan fasilitas untuk menang, tapi tanpa Tuhan ia nggak berdaya, ia nggak bisa apa-apa. Bukan berarti pemazmur memang sangat lemah di mata masyarakat dan orang lain loh ya. Justru pemazmur ini, orang-orang yang menulis mazmur adalah orang-orang yang tangguh dan kuat. Orang-orang yang secara manusiawi itu berhasil. Tetapi menariknya dia punya kesadaran bahwa sekalipun ia punya kemampuan dan fasilitas untuk menang, nggak sama Tuhan, mereka nggak bisa. Ada penyertaan Tuhan dalam tiap perjuangannya. Itu bagian sentral dalam kehidupan seorang pemazmur. Nah, kita dapat memahami teks ini melalui konteks Daud yang memimpin Israel. Sebagai bangsa yang kecil, Israel berada di tengah-tengah bangsa-bangsa besar yang mengancam dan menginginkan mereka. Daud sadar bahwa hanya bersama Tuhan ia mampu melewati semua itu. Dia raja yang disebut atau dieluk-elukan, Saul hanya mengalahkan ribu-ribuan orang, tapi Daud berlaksa-laksa orang. Berarti dia memang orang kuat, tetapi dia tetap rendah hati, mengakui di dalam doanya bahwa dia membutuhkan Tuhan sumber kekuatannya. Itu sebabnya teman-teman kaum muda, youth, kadangkala kita memang terjebak membesarkan diri sendiri dan tahu kita kuat, kita pintar, kita punya IQ yang cerdas, kita punya uang.
sehingga keberhasilan bisa kita raih. Kita lupa bahwa Tuhan yang memberkati tiap usaha dan kerja keras kita sampai kita mencapai sukses atau berhasil. Jadi, jangan melupakan prinsip yang baik ini. Semua hanya karena Tuhan. Semua adalah anugerah-Nya. Pertanyaan buat kita, kalau kita ingat-ingat lagi pemazmur, gambaran apa sih dalam teks kita hari ini tentang Tuhan menurut mereka? Yang kedua, sejauh mana sih kita kaum muda menyadari bahwa keberhasilan yang kita capai adalah wujud berkat dan campur tangan Tuhan? Sampai sejauh mana kita menyadari? Sejauh waktu kita gagal, sejauh waktu kita berhasil dan dipuji-puji orang, sejauh kita sulit melakukan sesuatu, sejauh mana kita menyadari bahwa ada Tuhan di situ dan kita butuh Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami mengandalkan Engkau saat kami mengerjakan sesuatu, saat kami mendapat target yang sulit dan rumit, saat kami merasa tidak berdaya, saat kami merasa akan kalah karena banyak saingan di antara orang-orang sekitar kami. Saat kami hampir menang, saat kami menang, saat kami berhasil. Ingatkan kami terus bahwa di saat-saat itu Engkau bekerja dan kami bergantung pada pekerjaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus yang terus mengingatkan kami. Sehingga nama-Mu terus dimuliakan di dalam dan melalui kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.